guys, aku sebetulnya lagi mau pergi interview guys. Tada! Jam 1 siang, terus sekarang udah jam berapa? Jam 12.40 12.45. Bentar lagi guys, oke. Balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini guys, aku sebetulnya lagi mau pergi interview guys. Tada! Nah, jadi hari ini tuh sebetulnya aku mau pergi interview untuk Qantas Airlines. Nah, kebetulan beberapa minggu, kayaknya hampir sebulan yang lalu lah ya gitu guys, aku tuh lagi iseng gitu ngeliat Instagram kan, kayak biasa scroll. Nah, terus udah gitu mendadak aku ngeliat ada iklan. Biasa kalian tahu kan kalau di Instagram suka ada iklan-iklan random gitu. Nah, terus mendadak tuh ada iklan kalau misalnya mereka Qantas itu lagi cari pramugari guys untuk flight penerbangan lokal mereka, dan base-nya itu ada di Perth. Terus aku pikir, wah, base-nya ada di Perth nih gitu. Terus kayak gitu ya udah dong, aku iseng banget, aku klik. Habis itu udah aku klik, terus aku ngeliat kriterianya, persyaratannya segala macam gitu. Sebetulnya aku nggak masuk sih guys, karena yang mereka cari itu PR sama citizen. Jadi karena aku bukan dua-duanya, sebetulnya aku bakalan apply PR di bulan Agustus nanti. Tapi untuk sekarang kan berarti aku belum punya PR dong guys, jadi aku belum bisa masuk sebetulnya. Cuman aku pikir ya udah coba-coba aja gitu ya nggak sih. Aku pikir kalau nggak dicoba mana tahu sih guys, kali aja masuk kali aja enggak. Ya pokoknya yang namanya nggak dicoba nggak bakalan tahu deh guys. Jadi aku pikir ya udah coba aja gitu. Terus aku aku masukin aja CV aku segala macem. Terus akhirnya mereka bales email aku. Mereka bilang kalau misalnya aku masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua itu adalah kayak ngisi esai gitu guys. Jadi kalian bakalan dikasih pertanyaan sebanyak kayak 10 pertanyaan gitu. Terus udah gitu aku harus jawab dalam bentuk esai kayak karangan cerita gitu. Nah, di situ tuh ditentuin esainya itu harus berapa kata. Kalau nggak salah tuh sekitar 100 sampai 200 kata gitu lah guys. Harus cerita gitu. Nah, itu sekitar ada 10 pertanyaannya sih, nggak terlalu susah pertanyaannya, kayak coba ceritain kekurangan kamu apa gitu. Terus udah gitu kayak coba juga jelasin pengalaman kamu tentang kerjasama dengan tim misalnya kayak gitu. Yang kayak gitu-gitu sih guys. Nah, jadi ya di situ aku udah cerita-cerita, aku kayak ketik-ketik cerita pengalaman aku aja. Dan ya udah, terus udah kayak gitu aku submit. Terus udah gitu sekitar minggu lalu aku itu dapat email lagi, aku tuh dikirimin email lagi. Dan mereka tuh bilang katanya aku masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu adalah bakalan pergi interview, which is hari ini guys. Nah, jadi mereka tuh kayak mepet banget gitu ya, agak beda sama SQ. Kalau SQ tuh dulu kayaknya kita dikasih tahu sekitar berapa minggu sebelum interview gitu. Nah, kalau ini tuh bener-bener 1 minggu sebelum interview doang. Dia kayaknya 1 minggu deh, apa kurang dari 1 minggu gitu guys. Nah, jadi tuh agak mepet banget gitu. Cuman ya udah kayak gitu. Terus udah kayak gitu mereka minta aku pilih jamnya mau jam berapa untuk interview kali ini gitu, karena agak beda juga sama yang SQ dulu. Karena kalau SQ itu kita ditentuin harinya doang, terus udah gitu kita datang pagi-pagian gitu guys. Terus udah gitu siapa yang pagi siapa yang diinterview duluan gitu. Nah, kalau ini itu enggak, jadi di sini itu kita udah ada time slotnya. Tapi aku belum tahu sih ya, aku kan belum pergi nih guys. Tapi yang pasti kemarin itu aku udah diminta untuk pilih time slotnya gitu, karena dia ada bagi jadi 2 sesi gitu. Ada sesi pagi sama sesi siang. Terus aku pilih sesi siang aja karena aku pikir aku nggak mau bangun kepagian. Lagian kalau misalnya sesi siang kan aku masih bisa kayak siap-siap dulu gitu paginya. Nah, kayak gitu sih guys. Terus udah kayak gitu apalagi ya udah abis itu aku sekarang udah siap, udah selesai dandan dikit gitu. Terus udah kayak gitu nanti aku tinggal pakai blazer. Terus aku juga lagi belajar, bukan belajar sih, aku udah kayak siapin catatan kecil aku gitu buat aku baca, kayak misalnya Qantas itu tuh apa sih gitu, kayak gimana sih, apa yang kalau misalnya
banyak kan kayak pertanyaan-pertanyaan interview yang kayak apa yang kamu tahu tentang perusahaan A gitu, tentang perusahaan B gitu. Nah itu aku udah siapin juga kalau untuk Kuantas ini. Terus udah gitu aku juga udah siapin pertanyaan kayak kenapa kamu mau jadi cabin crew. Nah itu aku udah siapin. Terus aku udah siapin self introduction-nya. Terus udah gitu ya kayak gitu aja sih sebetulnya yang aku siapin. Oke guys, nanti ikutin aku aja ya terus. Bye bye. Oke guys, sekarang kita udah di jalan. Dadah, dianterin. Jadi interviewnya itu sebetulnya jam 1 siang. Terus sekarang udah jam berapa? Jam 12.40. 12.45. Bentar lagi guys, oke. Semoga kita sampai. Hai guys, aku udah pulang sekarang. Aku udah selesai interviewnya. Sekarang aku pengen cerita ke kalian. Tadi itu ngapain aja, terus kita disuruh ngapain, terus ya pokoknya kayak gitu. Aku bakalan ceritain ke kalian secara detail banget hari ini tentang proses-proses hari ini gitu. Karena tadi itu aku nggak bisa ngerekam video sama sekali. Jadi ya sekarang aku bakalan kasih tahu ke kalian. Jadi tadi itu guys, aku kan datang agak pas-pasan banget gitu sih ya guys. Jadi aku kan sampai di sana itu sekitar jam 12.50-an gitu, jam 12.50 lah sekitar segitu. Padahal kan interviewnya mulai jam 1. Jadi aku tuh masih punya spare time untuk ngobrol atau chit-chat di depan gitu sama kandidat-kandidat yang lain. Terus sedikit banget waktunya, kayak kurang dari 5 menit gitu, karena aku udah sampai di hotel. Terus aku kan kayak cari-cari dong lobby, dari lobby masuk ke ruangan yang mana kayak gitu. Nah terus udah kayak gitu pas aku udah sampai di sana, gak berapa lama kita itu langsung dikasih yang kayak name tag gitu guys. Jadi nama aku misalnya Efrin, terus udah gitu dia bawahnya itu udah ada kasih kita nomor meja gitu. Jadi nomor mejanya itu ada 4, ada misalnya 1A, 1B, 2A, 2B kayak gitu. Terus di dalam itu udah ada 4 meja gitu. Terus dalam 4 meja itu udah ada kayak nomor kita itu masing-masing. Nah jadi kita langsung disuruh duduk sesuai dengan yang kita dapat gitu. Mereka udah langsung bikin kita di dalam satu grup gitu. Jadi mereka udah secara random pilih kita dan bikin 4 grup, bagi kita jadi 4 grup. Tadi itu total yang ikut interview ada sekitar 24 orang gitu lah guys, 24-25 orang gitu. Karena aku inget grup aku itu ada sekitar 6 orang, berarti kalau ada 4 grup sekitar 24 gitu. Tapi aku lihat tadi ada satu meja yang grupnya kayak lebih banyak gitu, kayak mereka 7 orang, jadi mungkin ya 25 kali ya aku bilang kayak gitu. Nah terus sudah kayak gitu, begitu kita masuk sampai di ruangan kan langsung dong duduk gitu. Terus udah gitu mereka minta kita untuk perkenalin diri gitu. Oh jadi self introduction itu kayak misalnya, oh nama aku Efrin, terus aku asalnya dari Indonesia, terus aku udah tinggal di Perth selama 1 tahun misalnya kayak gitu guys. Nah terus pertanyaan kedua dari mereka selain self introduction itu, mereka juga tanya kalau misalnya kamu mau ngajak seseorang untuk dinner gitu, kamu bakalan ngajak siapa gitu. Terus yang orang yang ini nih, orang yang interviewinya ini, dia itu kasih contoh gitu. Oke, contohnya gua adalah oke, let's start from me, dia bilang kayak gitu. Kalau gitu mulainya dari aku aja deh gitu. Jadi dia yang kasih kita contohnya langsung. Terus dia bilang, hi my name bla bla bla. Terus udah gitu I'm originally from apa. Terus udah kayak gitu dia langsung bilang, kalau misalnya dia emang dari Perth ya dia bilangnya dia langsung bilang dia dari Perth gitu. Terus udah gitu dia bilang kalau misalnya ada dinner aku bakalan mau ngajak dia tadi bilangnya Queen Elizabeth kayak gitu. Terus udah gitu ya udah, terus satu ruangan gitu semuanya giliran sebutin namanya, asalnya dari mana, sama kalau ada dinner gitu pengen ngajak siapa. Terus ya udah abis itu setelah itu kita duduk, udah selesai kan, tadi kan udah berdiri tuh satu-satu gitu. Terus udah gitu pokoknya jawabannya tuh sebenarnya random banget sih, kayaknya ini sih nggak dinilai gitu ya guys. Jadi tuh karena banyak banget yang kayak pengen ngajak artis-artis gitu, ada yang pengen ngajak BTS lah, ada yang pengen ngajak Katy Perry lah, ada yang Ariana Grande lah, Justin Bieber lah, kayak gitu-gitu. Pokoknya macam-macam deh guys jawabannya mereka. Nah terus udah kayak gitu abis itu udah selesai kita self introduction, kita itu
dijelasin. Jadi mereka ada satu orang gitu, ganti orangnya nih ya, datang presentasi ke kita gitu guys. Ini sih kayak pertama kali banget buat aku, kayak begitu di dalam satu interview mereka tuh kayak presentasiin tentang perusahaannya mereka gitu ya guys. Karena dulu aku pas di Singapore Airlines di SQ itu mereka nggak kayak gitu sama sekali. Jadi pas interview itu kita nggak dikasih tahu apa-apa gitu guys tentang perusahaannya. Bahkan mereka tuh cuma ya pokoknya begitu datang langsung interview gitu. Terus udah gitu nanti dikasih tahu tentang perusahaannya, tentang ada apa-apanya itu tuh pada saat kita sign kontrak gitu. Jadi mungkin karena orangnya banyak juga atau gimana aku nggak ngerti, tapi yang pasti sistemnya agak beda gitu. Nah kalau yang ini itu kita begitu datang duduk, terus udah gitu self introduction, terus langsung dijelasin gitu loh guys. Terus jelasinnya tuh jelas banget gitu. Mereka tuh kasih tahu ke kita kayak gini, oh kalau misalnya kalian jadi cabin crew sama Qantas, kalian itu bakalan dapat benefitnya apa aja, terus udah gitu gajinya berapa, gajinya tuh dikasih tahu langsung gitu loh guys, gaji kalian itu sekitar berapa gitu. Tadi itu dia bilang gajinya sekitar dalam 1 tahun gajinya 44.900 berapa Australia dollar, berarti itu dalam 1 tahun ya guys, jadi sekitar 45 lah kurang lebih gitu. Karena dia bilang 44.900, angkanya tuh banyak banget gitu, nggak ada nol-nolnya gitu guys. Jadi tuh kayak aku bisa ya tarik garis gitu mungkin ya 45 lah kayak gitu. Nah terus dia bilang itu tuh di tahun pertama kalian, terus nanti tahun kedua kalian bakalan naik gaji sampai 48 ribu dolar selama 1 tahun ya kayak gitu. Berarti ya kurang lebih gitulah, dibagi 12 aja. Terus di luar dari gaji itu kalian masih bisa dapat benefit apa aja, terus kalian masih bisa dapat gaji apa aja kayak gitu. Jadi dijelasin gitu. Jadi istilahnya kayak ini gaji pokok kalian tuh berapa dalam 1 tahun, terus di luar gaji pokok itu kalian masih dapat gaji-gaji kecilnya lainnya kayak gitu. Nah tapi gaji-gaji kecil lainnya itu kita nggak dikasih tahu berapa. Nah terus udah gitu kita juga langsung dikasih tahu kayak kenaikan gajinya itu gimana. Terus dikasih tahu setelah 2 tahun kerja naik gaji 2%. Terus udah gitu nanti setelah 5 tahun kerja tiap tahunnya naik 5% kayak gitu guys. Jadi itu tuh kayak bener-bener detail banget dikasih tahu, dan kita tuh di briefing tentang kayak gini-gini gitu loh guys. Kayak jujur ini tuh pertama kali dulu aku itu sampai kita udah masuk jadi cabin crew juga, kita tuh nggak dikasih tahu gitu loh guys, kita tuh gajinya berapa. Sampai pada saat kita sign kontrak di situ baru ada tulisannya, dan itu juga tulisannya tuh minimum berapa, karena kita itu harus ini kan punya surat kerja, apply surat kerja di imigrasinya Singapura gitu loh guys. Dan kita taunya dari situ gitu. Jadi itu agak shock gitu sih, kayak beda banget gitu loh guys. Kalau di sini tuh kayak langsung dikasih tahu semuanya. Nah terus langsung dikasih tahu juga, padahal ini kan kita istilahnya interview aja belum gitu guys, tapi datang duduk langsung dipresentasiin kayak gitu-gitu. Nah terus udah gitu kita juga dikasih tahu cutinya tuh 1 tahun ada berapa hari, terus udah gitu benefitnya ada apa aja, misalnya kayak ada asuransi ini, asuransi itu, ini itu apa segala macam yang di cover sama mereka tuh apa aja. Terus mereka juga kasih tahu kita apalagi ya, kalau misalnya nanti dapat seragam tuh kayak gimana. Terus udah kayak gitu mereka juga kasih tahu kita nanti staff travel benefitnya itu kayak gimana. Ya pokoknya kayak gitulah guys, detail banget. Oh terus mereka juga kasih tahu nanti kita bakalan terbang ke destinasinya tuh ada apa-apa aja. Terus udah gitu contoh roster, contoh jadwal terbangnya kayak apa juga mereka kasih tahu gitu loh guys. Kayak aku sampai kayak wow banget sih gitu, kayak oh wow gila, langsung banget gitu dikasih tahu. Karena kalau dulu tuh kita nggak pernah kasih tahu gitu loh guys, kayak semua itu setelah kita masuk kita baru tahu satu-satu pelan-pelan gitu loh guys. Kalau ini tuh enggak gitu, interview aja belum semua udah dijabarin gitu loh, kayak beda banget ya pokoknya kayak gitu. Nah terus abis itu udah dong, setelah mereka presentasi kayak gitu mereka tanya ada pertanyaan nggak gitu, kayak biasa dong. Terus nggak ada, terus udah lanjut. Terus lanjut berikutnya adalah mulai nih group discussion. Jadi kan kita udah duduk nih kan di 4 meja itu, jadi kan kita udah dibagi jadi 4 grup. Terus udah kayak gitu mulai nih di pertanyaannya cuma satu. Pertanyaannya yaitu adalah, jadi kalau misalnya kalian itu dalam satu grup nih jatuh, misalnya pesawat jatuh, terus udah gitu kalian landingnya itu di air, terus udah gitu di lautan bebas gitu.
Terus mereka kasih kita list ada sekitar 10 gitu, 10 barang yang kira-kira kalian prioritasin, kalian bakalan ambil duluan, atau yang kalian pikir penting itu ada apa aja gitu loh guys. Terus kalian diminta untuk discuss sama grup kalian itu gitu. Ya udah dong, dari 10 itu misalnya ada air, ada alat mancing, ada apalagi ya, ada makanan, ada tali. Iya pokoknya banyak deh guys, pokoknya ada sekitar kayak gitu. Terus kita diminta untuk kayak discuss sama grup kita masing-masing, terus urutin dari 1 sampai 10 gitu. Nah terus kalau udah presentasiinnya sih ya biasa aja gitu. Jadi cuma pilih satu orang aja dari grup itu. Misalnya kita kan satu grup ber-6, terus udah gitu ya pilih aja si A misalnya. Oh ya kamu mau presentasi, ya udah gitu presentasi. Terus presentasinya tuh nggak usah maju ke depan, cuman berdiri aja dari di meja, terus kasih jelasin, oh aku pilih yang ke satu itu A misalnya karena menurut kita ini tuh penting gini misalnya kayak gitu. Nah terus udah selesai tuh group discussion, mereka langsung kasih tahu ke kita, oke, group discussion udah selesai sekarang. Jadi tuh nggak cepet banget gitu loh guys, jadi tuh bener-bener cuma satu pertanyaan itu. Dan jujur kan itu sebetulnya nggak susah ya pertanyaannya, cuman kayak di mana yang diprioritasin, dan itu mereka bilang nggak ada benar nggak ada salah, karena mereka nggak bisa kasih tahu jawabannya sekarang karena kita kan nggak di train untuk itu ya guys. Jadi istilahnya kita kan semua awam nih di sini, kita kan nggak di train untuk itu, jadi ya nggak ada benar nggak ada salah gitu loh. Jadi yang benar-benar mereka pengen lihat itu ya benar-benar apakah kamu aktif, apakah kamu ngobrol sesama grup kamu, gimana kamu menghargai pendapat orang lain kah, atau gimana, pokoknya kayak gitulah guys. Jadi yang tapi di sini pada saat kita lagi group discussion gitu guys, ada satu orang mendadak, orang yang penilai gitu, apa sih, yang interviewinya gitu, datang duduk di antara kita dan dengerin kita ngobrol gitu loh guys. Jadi setiap meja itu ada satu orang dari mereka, dari pihak pentasnya langsung yang duduk di meja kita dan dengerin kita gitu. Nah jadi setelah group discussionnya selesai, berikutnya yang kedua itu adalah kita dikasih kayak kertas gitu. Kertas ini tuh isinya kayak reading gitu sih guys, kayak kita baca cerita, bukan cerita sih, lebih kayak kasus gitu daripada cerita. Jadi kasus pesawat kenapa nggak bisa take off gitu, yang memungkinkan pesawat nggak bisa take off adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Terus begitu nanti dari kaptennya bakalan inform ke pramugari tentang ini, tentang itu, apakah harus evakuasi atau gimana, pokoknya kayak gitulah, cerita gitu panjang satu halaman. Terus udah gitu di belakangnya itu ada 5 soal guys. Terus kita tuh diminta untuk jawab soal itu, jawabnya kayak esai gitulah ya guys. Nah sebetulnya susah-susah gampang, karena pertanyaan yang dari 5 soal itu nggak ada di dalam depan itu. Maksudnya aku bilang nggak ada sih, sebetulnya ada, cuman tuh nggak yang plek-plek banget gitu loh bahasanya. Ngerti nggak sih guys, kalau misalnya kayak kita zaman dulu nih ya, kalau misalnya belajar bahasa Inggris gitu, dikasih reading gitu kan, misalnya kalian kan tinggal cari kata-kata dari pertanyaan itu, kalian cari ke depan gitu kan, mana ya gitu ya kan, terus kalian bakalan langsung deh ketemu gitu jawabannya gitu. Nah tapi kalau ini tuh enggak gitu, jadi yang pertanyaannya itu enggak langsung blek-blek sesuai apa yang ada di dalam cerita, tapi lebih ke kalian harus mengerti cerita itu, terus kalian baru bisa jawab pertanyaan itu kayak gitu. Nah terus udah selesai tuh dikasih itu, terus isi semuanya, terus dikumpulin, terus udah kayak gitu. Terus kalau udah lewat lagi, berikutnya adalah interview guys gitu.